Padahal aku udah ngomong, aku nggak mau tahu tentang H-1 mau kacau apa, aku mau di kamar tidur. Tahu-tahu aku di sini, aku stres sendiri. Sejujurnya aku sekarang kena masalah lagi nih. Kita ada batas waktu tunggu. Wah, Fanat bisa gila nih kalau aku kasih tahu dia. Ada. Kacau lah ini. Udah dari lama aku pengen dia, kayak aku harus dia. Titik. Karena aku mau memberikan kamu yang terbaik. Jadi kalau kamu gak dapet yang terbaik, kamu sedih nggak mau. Papaku bilang, wah, Pak, pasti kamu deg-degan banget nih besok. Aku bilang, iyalah, siapa nggak deg-degan, ribet nih ngurus ini. Just ngomong gini, orang nikah itu untuk happy, kalau ribet ya nggak usah nikah. Aku tuh orangnya secara personal suka memberikan yang terbaik di segala aspek. Sama kayaknya kalau misalnya bank account-nya dia cuman punya 10 juta, dia pakai 10 jutanya buat ngelakuin sesuatu yang terbaik ini. Jadi itu yang bikin deg-degan. Karena kayak gara-gara aku mau bikin yang terbaik, aku takut kalau ada sesuatu di situ. Aku belum lihat tenden. Boleh nggak ya? Hah? Kamu apa kak? Wah mateng. Mau. Tunggu weh, yang ini gimana tuh? Sudah diam kan? Bisa. Terus itu ngapain setelah itu? Sudah diam aja, kamu ingat ikut. Mau buat wedding ini seperti show kan. Takut kalau sampai tamu-tamuku tuh kayak pokoknya takut kalau ada salah satu event yang fail gitu aja sih. Aduh, pusing banget kayak gini-gini. Pressure banget sih. Karena sekali seumur hidup kan. Back again, dia selalu melakukan yang terbaik, dia makin stres. Aduh. Jangan stres, don't be stressed. Kalian tahu sendiri lah, wedding ini semakin mendekat semakin banyak chaos. Gila, aku langsung fuck. Basically aku cuma mau sesuatu yang bisa di-remember forever. Bukan cuma buat kita, tapi buat tamu juga. Jadi kalau diceritain kemana-mana kayak, apa wedding impianmu? Aku mau yang kayak Sam. Jadi kalau aku buat sesuatu itu pasti yang terbaik aku berikan. Jadi perfeksionisnya ke arah yang karena memang pengen yang terbaik gitu loh. Cepet banget gila, nggak ngerti aku. Besok nih aku nikah nih, gimana ya? Kayak secepat itu. Jujur aja, pas aku mulai hariku tuh aku ngantuk banget. Jadi kayak dari pagi aku mulai dari foto-foto itu kan awal-awal, wah aku udah nguap. Aku pengen tidur jam 9 malam kalau bisa. Kalau bisa. Kayak jadi tidur 2 hari. Tenang. Lumayan shock terapi ya. Tadinya aku udah bersiap untuk relax, bangun lagi sekarang. Tidak sangka, ya ini tidak sih sangka-sangka dari jam 9.20 malam aja. Wah gila sih ini. Jadi ini lebih gak nyangka lagi sih kamu. Emotional damage bro ini. Barusan ditelepon ambil Pastor Michael. Kenapa? Dia perubahan jam Pak. Baru sampai sini jam 3 sore. Waduh. Ya pokoknya begitu aku tahu kabar itu aku cuma terpikir kamu doang kayak wah pasti Vanessa sedih banget sih. Ini kan sebenarnya kalau mendadak banget terus kayak bener-bener Vanessa tuh bener-bener sampai pernah ngomong dia nggak mau nikah kalau bukan Pastor Michael. Jadi bener-bener Enggak lah saya jangan. Iya Mungkin Vanessa mungkin waktu itu tapi kenyataannya kan kayak gini ya. Ya semoga Vanessa bisa menerima lah ya. Iya cuman maksudnya aku bener-bener usahain lah. Ya aku usahain lah maksudnya. Iya ngerti Sam. Cuman aku bener-bener langsung ketemu sama Iyo, aku bilang ini harus diusahakan banget nih, entah mau di reschedule jadwalnya atau gimana, pokoknya aku mau orang ini, gitu loh. Aku nggak akan pikirin plan B. Kamu tau masalah yang paling gila baru terjadi malam ini. Harusnya ini Pastor Michael, pendetaku yang berkati kak besok sampai jam 9 pagi. Tiba-tiba dari maskapai tukar pesawatnya dari jam 9 ke jam 3 sore, kau bayangkan. Besok kita mulai 3.30, perjalanan dari bandara ke sini 1 jam. Mundur sedikit enggak apa-apa. Enggak mau after party mundur. Bukan after party, resepsinya, mundur semua. Enggak apa-apa ini Bali, orang di holiday. Mundur enggak apa-apa. Kalau holy matrimony itu kan jamnya fix. No. Kita tidak bisa ngekat. Kalau fotonya si Adi paling 10-15 menit that's it, selesai. Ya kan tambah. Oh berarti ujung-ujungnya jam 4 aja itu udah harus paling telat mulai gitu Iya ya? menurutku iya. Karena handle 420 orang gini kan ya lumayan ya. Aku ya sebenarnya yang karena aku tahu dia mau banget sama Pastor Michael, jadi aku benar-benar akan mengusahakan segala-galanya sih. Karena aku tahu dia walaupun bilang is okay, dia pasti sedih banget. Kenapa harus Pastor Michael? Karena sebelum ini aku lebih parah lagi.
kayak hampir kayak Kristen KTP. Kayak tidak ada spiritual journey sama sekali. Setiap kata-katanya Pastor Michael itu kayak benar-benar ngubah my mindset, kayak hidupku banget gitu. Jadi kebiasaanku tuh kayak harus kayak gini itu. Terus aku lebih banyak tahu tentang Alkitab itu dari khotbah-khotbah dia. Jadi aku merasa hidupku diubah sama Tuhan melalui pastor ini yang ngasih aku message kayak gitu. Aku udah akan berusaha yang terbaik dari sisiku, yang dimana aku bakal sediain patwal gitu loh. Itu not gonna lie, memang sedih sih. Aku jujur aku sedih. Tapi mau gimana lagi, mungkin ini udah jalan Tuhan, kayak it's okay. Kalau misalnya memang nggak bisa pun nggak apa-apa. Itu bakal kita usahakan. Tapi ada jam tertentu yang kalau udah deadline segitu dan dia belum datang, kita harus mulai mau nggak mau. I was sad, kayak sedih gitu. Tapi ya tak pikir-pikir lagi, kan yang aku butuhkan Tuhannya ya, bukan pastornya. Jadi ya udahlah, kalau misalnya dia nggak bisa, kan toh ada Tuhan yang nyediain orang lain nih, kayak kita nggak perlu cari yang aneh-aneh lagi. Ada adiknya lagi, ya udah nggak apa-apa gitu loh, it's okay. Tapi kalau memang bisa ya udah diusahakan. Kok intinya koman tuh doakan supaya Siap. ini Danu kalau dia sampai mendarat pas jam 2.30 siang masih aman. Yuk kita doakan sama-sama. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan menjadi kehendak-mu. Berkati Samuel Kristuan, buka masa depan, buka berkatnya, kau lindungi ya Tuhan untuk acara besok pernikahan. Suasana terang dan semua tepat waktu dan kehendak Tuhan jadi. Amin. Amin. Oke. Jadi tiba-tiba untung ada mujizat. Pesawatnya Pastor Michael tuh dimundurkan setengah jam. Jadi sudah di schedule. Jadi dia tuh bisa mendaratnya itu jam 12.30 yang seharusnya jam 3 toh. Terus dia sudah pakai patwal. Patwal itu apa ya? Polisi. Oh iya. Jadi langsung dikawal. Terus saya bilang sama Beli Arif, kan dia yang jemput. Saya kok kasih terbang itu mobil sana caranya 3.30 harus sampai di Ayana. Menurut saya itu adalah satu tanda yang baik dari Tuhan ya, di mana Tuhan benar-benar menunjukkan tentang waktu yang tepat, bahwa seandainya saya tidak bisa hadir, ya memang ya mungkin ada yang lain yang bisa berkati, cuma saya rasa bahwa kalau hari ini saya disempatkan bisa tepat waktu sampai sini meskipun ada banyak halangan, artinya Tuhan benar-benar berkenan atas pernikahan ini, dan saya percaya ada berkat spesial untuk Samuel dan Vanessa. Cuman ya dijalani aja lah. Katanya sih kalau pernikahan itu waktunya sangat-sangat cepat berlalu. Jadi saran dari orang, every moment harus di-enjoy. Karena ini momen sekali seumur hidup. Gitu. Kayak rasanya grogi sih sebenarnya. Meskipun saya kelihatan kayak cantik hari ini, tapi saya kayak kenapa orang ini kelihatan aku sih? Grogi aja. Tapi sebenarnya seru sih. Tapi grogi tetap. Iya, grogi. Oke, fun story. Kayak aku nggak pernah merasakan gugup sebelum-sebelumnya. Cuman when I think about it again, oh iya, aku belum bikin wedding vows. Kayak Jesus Christ, aku harus bikin. Dan ternyata itu harder than I thought. Tapi belum jadi, aku nggak tahu gimana cara bikin hal. Susah banget, sumpah. Oke. Enggak lah, kamu bisa lah. Modelanmu bisa. Kamu main bagus soalnya, tapi nggak tahu gimana. Pau jujur aja, pressure banget sih. Aku lagi bikin vow, kamu tuh susah banget ya, gak selesai. Banyak banget, Cuk. Kan cerita dulu. Susah banget, gila. Aku nggak ada mikir waktu buat wedding vow, guys. Sekarang Ya. Otakku kosong lagi apa ya? Hah? Kemarin aku udah coba pakai ChatGPT, tapi tidak sebagus yang aku harapkan. Kayak ini udah kayak berat banget ini bebanku bikin vow. Aku udah berapa lama bikin vow, gak selesai. Jujur nggak tahu lo mau nulis apa buat vow. Gak masuk akal. Susah banget. Cuman aku mau yang kayak ini sebenarnya, yang aku tuh mau ngasih tahu si Vanessa bahwa ketika dia masuk di dalam pernikahan itu, dia artinya apa bagiku. Kayaknya bagus juga itu sebenarnya. Aku juga mau melakukan yang terbaik gitu loh. Jadi kayak aku berpikir banget. Dan aku berpikir
yang terbaik ini apakah pesan yang aku ingin sampaikan ke dia, atau mengucapkan gratitude ke dia, atau just story. Gimana? Tips dan triknya? Kalau menurutku jangan ngejar yang keren. Maksudnya kerennya itu nggak harus yang kata-kata poetry gitu. Nah, itu gak kepikiran, tapi kayak bikin vow-nya ini yang intinya gimana caranya I found him gitu. Kan bisa share apapun sebenarnya, tapi yang pasti setiap orang akan share hal yang berbeda menurutku, karena sesuatu yang genuine pasti datang dari dalam, dan itu tergantung dari pengalaman kalian selama ini gitu. Yang pasti mungkin jadi satu pertimbangan, ini hal yang tuliskan hal yang emang kalian mau ingat selamanya. Jadi sebenarnya bisa punya structure kayak gitu, atau enggak kamu ya udah sampein pesan yang paling dalam dari hati kamu yang kamu pengen kasih ke dia, something like that. Oke. Malam-malam ini benar-benar deep talk sama teman-temanku kayak teman-teman SMA aku gitu loh. Kayak maksudnya kan di sini udah beberapa ada yang nikah kan. Iya. Nah, setelah dari obrolan itu banyak hal yang aku dapat yang tentunya bisa aku pakai di VAU ini. Kalau saya pertengkaran nomor satuku sama dia yang paling selalu terjadi adalah dia nggak bisa dikasih tahu kok. Jadi kalau saya yang tadi kok bilang tuh mengedukasi, saya tahu dia begini-begini, pasti melawan. Jangan kau berharap bisa rubah manusia. Kau penting harap hatimu ya bisa lebih besar. Memang begitu sih, nggak bisa. Nggak bisa sih. Satu bulan tuh kok akan sering berantem, hal nggak jelas kok berantem nih, terus kok makin mikir, kalau saya nikah sama orang kok saya sanggup nggak ya? 2 tahun saja sudah, kayaknya 300 kali ada kali. 95% masalah yang terjadi di dalam hubungan ini, itu pasti startnya dari kekecewaanku terhadap dia. Saya kan tinggi sekali kriteriaku gitu loh. Jadi pas dia sama saya, itu dia kayak merasa tertekan sekali. Karena saya tuh mau cewek yang sempurna gitu. Jadi dia contoh dia kan clumsy, misalnya salah satu contohnya clumsy. Otaknya itu memang selalu kosong. Ini bukan cuma aku yang ngomong, temen-temennya juga ngomong otaknya itu selalu kosong. Jadi kadang gara-gara kekosongan otaknya itu yang menyebabkan dia clumsy lah, dia lupa lah bahwa dia harus gimana. Apa yang membuat kau yakin she is the one? Nah susah sekali tuh dijawab sampai sekarang. Jadi semakin mendekatnya sebenarnya saya ragu-ragu sebenarnya. Maksudnya malam ini aku mengeluarkan sisi keraguanku. Karena aku juga nggak mau yang seoptimis itu lah. Kita manusia biasa dan aku merasa semua orang juga pernah melewati fase-fase yang seperti ini. Kayak advice lah, kayak apapun yang bakalan kamu omongin kan, aku bakal lebih sering dengerin. Kayak selama ini aku tuh rebel kayak gitu, aku bakal lebih sering dengerin. Dari setiap keraguanmu, dari setiap ini, menurutku Vanessa juga harus tahu. Itu yang tadi kalau kamu baca sebenarnya menurutku nggak terlalu kuat di VAU. Dan mungkin nggak perlu kamu ganti VAU, cukup kamu tambahin sih saran. Good point. Aku mengambil benar-benar satu poin yang menurutku itu benar-benar menggambarkan kita. Paham nggak? Jadi aku tidak mengikuti kisah orang lain, tapi sebenarnya apa yang aku rasakan di dalam hubungan ini itu aku tuangkan ke dalam VAU. Jadi benar-benar dari tulus dari dalam hatiku tanpa mikirin format. Seperti seseorang yang kumur-kumur air minum setelah sikat gigi, seseorang yang langsung ganti baju bahkan ketika kaosnya basah. Kumur-kumur air minum, sikat gigi kayak ini seseorang ganti baju. Kamu mau ngomong ke mama-mama orang loh ini. Kamu langsung ganti baju bahkan ketika basah aja setitik doang. Gak, maksudku dia tuh orangnya unik. Aku mau bilang kayak dia tuh orangnya ini buat saya kata jelek aja jadinya. Oh gitu ya? Yaudah. Kayak kata bahasa itu tidak oke untuk didengarkan semua orang. Ini the real from my heart kalau itu. Aku speechless banget. Jujur banget, aku mau bikin yang bagus. Terus gara-gara COVID, bikin aja sesuai kemauan kamu, hati kamu. Oh boleh ya kayak gitu di dalam hatiku. Oke, aku buat. Sumpah, untung dia baca. Kalau enggak, ini enggak lulus sensor ini. Nice kok. Toko itu nggak di sini sekarang sama kita. Ini hasilnya kok. Ini hasilnya kok. Thank you. Fine, that's my heart. Injak-injak sama mereka. Dan aku memilih untuk cari yang perfect gitu. Tapi nanti aku bakal minta temanku yang dia tuh lulusan creative writing. Jadi I hope dia bisa bantu aku.
to laugh with you, cry with you, and grow with you through every season of our lives. You are my home, my heart, and the greatest surprise that a song ever brought to my life. Apa kok bisa ya dia bikin kayak gitu? I love you and I will choose you again and again, my forever home. My forever home. Kok bisa Forever ya? home. Gila, the power of storytelling, gila. Gila sih, dia Oh my goodness. Kok bisa ya? Setelah aku di hari H, aku merasa this is not me at all. Karena obviously memang itu ceritaku, tapi kan itu tetap ditulis sama orang lain. Obviously itu mengganjal sekali dan aku kayak punya beban berat 100 kg pas makeup itu kayak beban banget. Yang kamu bikin sendiri. Ini lebih ke present tense gitu. Iya, dan itu feel ya. Iya. Menurutku kamu bisa masukin itu ke sini. Kayak combine gitu kan ya. Jadi aku memutuskan aku combine dua itu. Aku tuh pengen kamu tahu apa yang aku rasain gitu loh. Oke. Secara jujur dari dalam hatiku. Itu sebenarnya vow yang paling indah ya itu sebenarnya. Oke, baik. Oke. Teruntuk Vanessa, sebelum aku ketemu kamu, Oke, tapi mau ketemu nih rasanya. Nggak mau ketemu. Ini gugup. Mulai ya. Kamu paling jauh 4-5 langkah sih. aku sempat doa sama Tuhan semua kriteria cewek yang aku mau sebagai istriku. Dengan harapan, kalau Tuhan kabulin ini semua, aku bisa masuk ke dalam hubungan yang damai, tenang, bahagia terus. Pokoknya seperti di drama Korea. Dan benar aja, Tuhan kabulkan semua doaku itu. Tapi aku lupa untuk doain hal-hal yang aku juga gak mau di dalam wanita tersebut. Dan semua itu juga ada di kamu. Misalnya, aku mau wanita yang bisa imbangi aku. Tapi bukan berarti yang selalu melawan setiap saat. Kayak ternyata orang itu kayak tidak semulus itu ya. Meskipun kamu udah doa, kamu udah minta yang seperfect itu sama Tuhan. Tapi ternyata ya Tuhan itu kasih kamu juga bukan yang apa kamu minta. Ya itu seperti itu. Yang lain-lain juga kamu dapat gitu loh, intinya kayak nggak mau minta maaf, egonya tinggi itu kamu dapat semua. Tapi kayak setelah aku pelajarin gitu kayak ya ini gitu, aku nggak bisa cerita aja. Aku mau yang bisa ambil keputusan sendiri, tapi bukan yang sampai maksa-maksain keputusannya. Kamu solusinya dengan cara berkomunikasi dengan satu sama lain, tapi perlu kejelasan yang lebih gitu. Nantinya kan. Iya, kayak perlu afirmasi yang lebih. Aku mau yang bisa kasih aku masukan. Tapi bukan berarti yang kasih aku masukan sampai 1000 opsi yang akhirnya buat aku makin bingung. Akhirnya, semua ekspektasiku untuk menjalani hubungan yang damai, tenang, bahagia terus, pokoknya seperti di drama Korea, itu tidak terjadi. Berusaha barengnya masalahnya menurutku lewat berantem. Kita hampir setiap hari berantem. Sampai-sampai kalau kita nggak berantem, aku tuh kadang nanya, ini aku lagi pacaran sama Vanessa atau enggak ya? Jadi kayak berantem, ngobrolnya sambil berantem. Karena tadi communication style-nya tidak match. Jadi kayak setiap kata itu kayak dijelaskan. Maksudmu apa? Oke, dijelaskan. Loh, maksudmu apa? Dijelaskan lagi. PD-nya tuh bukan karena kita klop ya, tapi saking seringnya kita berantem dan kita bisa melewati itu yang buat malah pede. Sekarang, bukan hubungan yang selalu damai, tenang, bahagia terus. Pokoknya yang seperti di drama Korea yang aku mau. Tapi aku mau hubungan yang ada kamu di dalamnya. Aku tahu kamu tidak sempurna, aku pun juga tidak sempurna.
Kayak waktu aku bacain VAU aku udah pede banget. Bagus nih pasti VAU aku nih. Tapi waktu aku denger punya dia, lebih bagus dia sih. Nangis-nangis loh dengar VAU aku. Tuhan gak hanya kabulin semua wish aku, tapi hal yang gak aku wish pun aku juga dapat. Seperti kamu, seseorang yang aneh, kumur-kumur air minum setelah sikat gigi. Langsung ganti baju walaupun bajunya basah cuma dikit doang. Seseorang yang bilang panggil Mbak aja karena aku gak bisa masak. Dan ternyata my vow itu lebih bagus dari vow dia, kata semua orang. Ya menurutku juga seperti itu sih. Dan aku gila, kayak something imperfect bisa jadi yang terbaik. Itu gila banget menurutku. Sampai detik kamu ngomong nonstop dan otakku gak bisa ngeload semua info yang masuk. Tapi karena itu, I know you were special. Kamu suka cerita, and I love that. Kamu bikin hari-hariku lebih hidup, lebih penuh warna. Kalau yang core banget, aku udah pasti inget gak mungkin lupa. Yang Holy Matrimony itu. Yang waktu aku jalan ke aisle, terus kayak aku lihat langitnya kayak wow, kayak pokoknya magic, itu gila. Pas aku ngeliat dia dari jauh tuh aku udah kayak nangis gitu, kayak terharu, paham gak sih? Terus bapaknya juga nangis kan, pas waktu datang itu kasih tangannya itu sedih banget sih. Gue sedih sih, gak tau lah, emosional banget sih tiba-tiba. Especially my dad, itu kayak aku baru pertama kali lihat my dad menangis. Itu wow. Terus waktu berlutut di depan orang tua, itu pesannya bagus banget sih. Kalau dari papanya Vanessa dia bilang, hidup itu sebetulnya indah, tapi menyakitkan. Ya. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, sama Roh Kudus, ya itu indah. Terus kata-katanya waktu dia pecah itu, ngalah bukan berarti kalah. Nah waktu pas kalahnya itu dia nangis kayak gila, itu kayak wow, itu aku gak bisa tahan tangis di situ. Mengalah itu bukan kalah. Untuk persatuan kami. Saya Tuhan. Tuhan itu baik. Berdoa bagaimana keputusannya. Tuhan kasih jalan. Mungkin bagi sebagian orang ini hanya kulit aja. Tapi sebenarnya ini kalau kita benar-benar praktekkan, aku rasa ini jawaban yang apa ya, yang akan menjawab semua masalah yang kita akan hadapi di kemudian hari gitu loh. Karena dia juga sudah pernah melewati pernikahan yang dia sebutkan tadi, dan dia sudah tahu jawabannya. Yang aku nggak expect adalah ketika tangan kita berdua ditaruh di atas Alkitab, ya, yang kayak susun-susun itu dan mulai didoakan di situ, itu aku nangis jauh lebih kencang. Sampai mungkin kameramen paling notice lah, itu aku pecah banget dan nggak bisa stop loh. Bener-bener aku merasakan aku dijamah Tuhan di momen itu, bener-bener seril itu. aku gak expect sih. Kayaknya itu nangis terparahku sepanjang aku hidup deh, 25 tahun. Magical banget menurutku. Salah satu yang spesial
di holy matrimony itu. Bener-bener sacred banget. Cuman ya mungkin setelah holy matrimony yang setelah diberkati itu sampai after party, aku merasakan sukacita dan damai yang overflow instan. Wah, itu kebahagiaannya tiba-tiba pecah banget di situ. Ini mungkin kita lompat sampai 80 tahun lagi. Kalau memang aku harus mengingat kembali di tanggal 2 Mei 2025, itu aku udah gak mungkin bisa lupain. Kalaupun aku udah lakukan yang terbaik dan ternyata tidak perfect, no problem. Yang penting aku udah melakukan yang terbaik dulu. Aku pun dance sama dia pun juga salah gerakan, tapi gak ada yang tahu. Banyak hal-hal seperti itu. Cuman tetaplah aku udah lakukan yang terbaik dan aku udah lihat hasilnya juga di depan mata, jadi aku tetap happy banget. Aku suka lihat orang-orang kumpul bareng sih, kayak suka aku. Kayak aku bisa menjamu mereka, teman-temanku. Itu kayak rasanya kayak bener-bener kayak oke, kayak kalian semua happy for me, kayak yay gitu, kayak seru di situ. Gak expect banget acaranya bakal sesempurna itu dan sebagus itu. Kayak semuanya ini terlalu bagus untuk bisa kita terima gitu loh. Karena dengan waktu, dengan kita melayani tamu dan lain-lain. Juga orang-orang banyak komplimen, kayak mamaku juga gila bagus. Terus kayak mama-mama kita semua pada satisfied. Terus kayak guest-guest itu pas aku lihat kayak sumringah semua mukanya. Itu aku suka daripada kayak ya bosen kayak cuma gitu doang kan kayak gak enak gitu. Mungkin kebahagiaan yang sebenarnya ketika kita bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain dan melihat mereka happy, itu kita akan merasakan happy-nya juga yang jauh daripada kita hanya happy berdua gitu. Pertama kali di hidupku aku bisa merasakan kebahagiaan yang segininya loh. Dan aku berharap sampai selama-lamanya aku nggak mau amnesia supaya aku nggak lupa bahwa dulu aku pernah merasakan itu. Aku akan mempersembahkan sebuah lagu yang aku ciptakan sendiri untuk Vanessa. Lagu ini judulnya Hidup Denganmu. Telah ku temukan bagian yang hilang dari hidupku. Aku cuma mau berpesan, apapun masalah yang sedang kamu hadapi di dalam hubungan rumah tanggamu saat ini, kamu harus ingat momen hari ini. Dan semua masalah sudah kamu hadapin bareng-bareng sebelum kamu ada di hari ini. Itu bisa kamu lewatin. Yang dimana kamu sudah decide, kamu sudah ngomong, kamu sudah yakinkan dirimu bahwa Vanessa is the one for you. Denganmu, itu mimpiku. Janjikan setia padamu sampai di ujung nafasku. Wow, wow, mengukir waktu bersama dirimu. Aku janji untuk selalu meluangkan waktuku untuk kamu, sesibuk apapun. Aku janji untuk bisa mengerti perasaanmu, walaupun terkadang itu sangat sulit. You are the answer to my prayers.
even when I didn't say them out loud. You are neat and organized, yet you love me, clumsy and chaotic. You have your pride, but you've learned to say sorry and to listen, even when it's hard. Marry me and be together. Would you be mine forever? Itu mimpiku. Janjikan setia padamu sampai di ujung nafasku. Mengukir waktu bersama dia. Kalau aku lagi happy di masa depan, aku nggak bakalan buka ini. Tapi kalau aku lagi sedih, aku pasti buka. Ya, dan kayak bakalan pasti lebih grateful dan merasa bersalah. Apa ya, video dan memori yang bakalan bisa merubah aku lagi di masa depan. Kalau aku di keadaan masa sulit dan mungkin tidak sesuai dengan kata-kata misal jangan papaku ini sama kata-kata Pastor Michael di hari itu. Kau hal terindah dalam hidup. 2 Mei 2025 itu hari terbahagia yang pernah aku rasakan seumur hidupku. Bahkan kalau aku mau doa sekarang untuk siapapun yang menonton video ini, aku cuman pengen setiap dari kalian yang nonton video ini bisa merasakan kebahagiaan yang aku rasain kemarin setidaknya sekali di hidupmu.